Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman, hari ini kita kembali belajar tentang ekosistem, yakni ekosistem laut dan ekosistem pantai. Nah, teman-teman perlu diketahui di sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang ekosistem ini di sentra sains. Ya, teman-teman, kita mulai dari ekosistem laut. Teman-teman bisa menyaksikan dari apa yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, inilah gambaran tentang ekosistem laut yang jika kita perhatikan dapat disimpulkan bahwasanya ekosistem laut adalah segala komponen baik itu berupa makhluk hidup ataupun benda mati yang berada di daerah laut yang keberadaannya saling terikat dan saling mempengaruhi. Nah, itulah ekosistem laut. Baik, berikutnya tentang ekosistem pantai. Teman-teman bisa perhatikan dari gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, inilah gambaran tentang ekosistem pantai. Ya, pantai adalah daerah laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Banyak sekali hewan-hewan di sana dan juga keanekaragaman hayati. Nah, jika kita perhatikan dapat disimpulkan bahwasanya ekosistem pantai adalah segala komponen yang ada di daerah pantai, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat. Nah, inilah pengantar tentang ekosistem laut dan ekosistem pantai. Baik, teman-teman, di sentra Imtak Bapak mengangkat kembali tema tentang kehidupan di akhirat. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang kehidupan di akhirat itu ada dua, yakni surga dan neraka, dan Bapak membahasnya di minggu lalu adalah kehidupan yang ada di surga. Nah, hari ini Bapak membahas tentang kehidupan di neraka. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya neraka Allah ciptakan untuk orang-orang yang
menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, neraka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk balasan atas orang-orang yang tidak mau mematuhi dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, di neraka ternyata teman-teman juga memiliki beberapa nama, dan setiap nama atau tingkatan itu ditempati oleh orang yang memiliki tingkat dosa yang berbeda-beda juga. Nah, yang pertama teman-teman adalah neraka hawiyah. Nah, neraka hawiyah ini teman-teman ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan juga termasuk keluarga Fir'aun, ditempatkan di neraka hawiyah. Yang berikutnya adalah neraka jahim. Nah, neraka jahim ini teman-teman ditempati oleh orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah neraka sakor. Nah, neraka sakor ini di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah, berhala, patung, dan lain sebagainya, atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al-Quran. Yang keempat adalah neraka lazza. Nah, neraka lazza ini disediakan oleh Allah, ditempati oleh iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang membujuk rayu, yang terikut dengan bujuk rayunya. Ada orang-orang majusi, ya, mereka kekal di dalam neraka lazza. Nah, yang berikutnya adalah neraka hutamah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya yang membangkang dari ajaran Nabi Musa. Selanjutnya adalah neraka sa'ir. Nah, neraka sa'ir ini ditempati oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau mereka yang mengeluarkan zakat tapi tidak pada porsinya, tidak sesuai dengan yang seharusnya dikeluarkan, dan juga dia orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yang terakhir adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini ditempati oleh orang-orang yang berbuat dosa besar, dosa yang sangat besar, ya. Nah, teman-teman, neraka jahanam ini dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat yang menjaga adalah malaikat Malik, ya, malaikat yang sangat sangar, sangat kejam, ya, tanpa belas kasihan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghukum para penghuni neraka, maka dengan tanpa belas kasihan malaikat Malik akan menghukumnya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya di neraka ini hukuman yang paling ringan itu adalah menginjak bara api, dimana saat menginjak maka yang mendidih adalah otak, teman-teman. Jadi kita bisa membayangkan betapa panasnya di neraka jahanam itu, ya. Hanya menginjak bara apinya tetapi otak kita yang mendidih, ya. Padahal jauh sekali jaraknya, ya.
Kalau di dunia ini kita menginjak bara api, mungkin yang melepuh adalah kaki kita. Nah, di akhirat ketika di neraka itu menginjak bara api, otak kita yang mendidih. Nah, semoga kita dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah. Ya, dengan cara apa kita menjauhkan diri dan keluarga kita? Dengan selalu mengingatkan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan tentang neraka hari ini, teman-teman. Berikutnya Bapak menyampaikan tentang larangan berbuat syirik. Ya, kenapa dilarang berbuat syirik? Karena dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita tidak melakukan taubat yang sangat sungguh-sungguh, ya, dosanya adalah dosa syirik. Syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon dengan perantara, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara. Ya, mensucikan benda-benda itu adalah perbuatan syirik. Ya. Dalam surat apa kita bisa memahami dalilnya? Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, teman-teman, di sini diketahui bahwasanya dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah dan diharamkan bagi para pelaku perbuatan syirik ini surganya Allah dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan di neraka tidak ada orang yang bisa menolong kecuali dirinya. Jadi ketika di neraka, orang yang di neraka ya disiksa selama dia melakukan perbuatan dosa. Ya, begitulah teman-teman tentang larangan berbuat syirik. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu esa, dia tidak butuh perantara. Jadi kalau kita ingin memohonkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka kita langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang pembahasan kehidupan di akhirat. Selanjutnya Bapak akan menambahkan kosakata bahasa Arab masih berkaitan dengan anggota tubuh. Yang pertama, al-yadu artinya tangan. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan. Yang kedua, al-atiku artinya bahu. Al-atiku artinya bahu. Al-atiku artinya bahu. Yang ketiga, al-mirfaqu artinya siku. Al-mirfaqu siku. Al-mirfaqu siku. Keempat, ar-rukbatu artinya lutut. Ar-rukbatu artinya lutut. Ar-rukbatu lutut. Yang kelima, al-asbu artinya jari. Al-asbu artinya jari. Al-asbu artinya jari. Yang keenam, as-sadru artinya dada. As-sadru dada. As-sadru dada. Yang ketujuh, al-batnu artinya perut. Al-batnu perut. Al-batnu perut. Yang kedelapan, az-zuhru artinya punggung. Az-zuhru punggung. Az-zuhru punggung. Yang kedelapan, ar-rijlu artinya kaki.
Ar-rijlu artinya kaki. Ar-rijlu kaki. Yang ke-10 az-zufru artinya kuku. Az-zufru kuku. Az-zufru kuku. Nah, inilah teman-teman kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman membaca berulang-ulang dan menghafalkannya. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung pertemuan. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ada guna dan manfaatnya dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.